Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Di video kali ini kita akan lanjut ya materi tentang kode igniter atau CI. Sekarang kita akan coba membuat view dan controller ya yang sederhana ya di CI ini. Nanti tetap kita pakai editor VS Code. Jadi silakan teman-teman buka atau kita lanjutkan ya project yang kemarin. Itu ada namanya adalah belajar 3B ya, masih sama. Jadi jangan lupa untuk examnya juga diaktifkan ya untuk Apache dan juga Messenger-nya gitu. Nah, kalau sudah silakan teman-teman download modulnya yang ada di deskripsi video ini ya. Ini nanti modulnya kurang lebih seperti ini. Nanti ada tutorialnya juga ya. Sampai nanti kita pembuatan view. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Sebelum kita membuat view dan controller di CI, alangkah baiknya kita install terlebih dahulu ya untuk beberapa ekstensi di sini yang ada di VS Code. Nanti teman-teman silakan download aja Auto Rename Tag, ada CI Snippet, Live Server, OneDoc Pro sama PHP IntelliSense. Jadi sambil saya praktekkan juga. Nah ini kalau misalkan teman-teman sudah buka VS Code, silakan di bagian sini ya paling bawah itu ada extension ya, silakan klik aja, lalu teman-teman cari aja satu-satu ya. Ini kan ada 5, silakan teman-teman buka yang pertama Auto Rename Tag. Nah ini yang pertama, silakan teman-teman install. Oh ya, kalian atau teman-teman juga harus connect dengan internet ya, jangan sampai lupa. Ini kan kita download ya prosesnya. Kalau sudah, lalu yang kedua CI Snippet ya, ini buat membantu. Kalau tadi ya, kalau Auto Rename Tag itu kalau misalkan teman-teman punya tag HTML misalkan H2 gitu ya, kan ada tag penutupnya juga H2 juga. Nah ketika tag pembukanya diganti misalkan H3, maka penutupnya pun akan berubah jadi H3 gitu kalau atau fungsi dari Auto Rename Tag. Nah selanjutnya ada CI Snippet ya, yang ini yang versi yang kedua ya, CI Snippet 2. Silakan teman-teman install juga. Nah ini untuk snippet di CI ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketikan controller gitu ya, nah maka otomatis format dari controller di CI itu keluar ya. Sebenarnya nggak hanya controller ya, banyak ya kalau perintah di CI. Nanti mungkin teman-teman akan menemukan beberapa perintah yang gampang ya. Misalkan kita ketik controller gitu ya, misalkan lalu di enter, maka muncul keseluruhan dari perintah atau defaultnya dari controller CI. Selanjutnya live server. Nah live server ini sebenarnya nggak harus diinstal ya. Kalau misalkan teman-teman pengen melihat langsung, jadi live server itu kalau misalkan teman-teman klik kanan ya, di filenya, misalkan di file HTML, lalu otomatis dia akan langsung masuk ke servernya gitu. Jadi tanpa kita, kalau biasanya kan kita kita jalankannya ke buka browser gitu ya, buka browser lalu ketikan localhost gitu ya. Kalau di live server enggak, jadi tinggal cukup klik kanan lalu live in server gitu. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Selanjutnya OneDoc Pro. Nah OneDoc Pro ini sebenarnya tema ya. Ini tema yang banyak dipakai user. Jadi kalau teman-teman pengen gunakan ini boleh, silakan diinstal. Nanti akan terlihat ya bedanya ya antara, nah tuh tampilan dari VS Code yang default sama dengan tema yang OneDoc Pro ini gitu ya. Ini sih sebenarnya selera ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau install boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Lalu PHP IntelliSense nih, ini berguna banget untuk nanti perintah-perintah PHP biar kita cepet ya, menulisnya atau mengetikkannya di VS Code ini. Nanti diinstal aja untuk PHP-nya. Nah ini kan contohnya nih $db, maka otomatis keluar semua tuh, jadi extension tuh keluar tuh. Jadi kayak fitur autocomplete gitu. Selanjutnya langsung aja ya ke pembuatan view dan controllernya. Yang pertama nih teman-teman, kan seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu untuk view ya, kita kembali ke sini lagi ya, ke Explorer-nya, Project Explorer-nya, ini boleh di close aja. Nah dilihat untuk CI itu kan strukturnya ada folder controller nih ya, ini digunakan untuk menyimpan file controller. Ada model ya, ini untuk file model, lalu ada view untuk file view-nya.
Nah sekarang kita akan coba membuat view dan juga controller. Maka file-file yang akan kita buat itu harus disimpan di dalam controller ya, kalau misalkan mau bikin controller, atau view ya kalau misalkan kita mau bikin view gitu. Nah sekarang kita akan coba ya, kita akan coba yang pertama adalah kita bikin yang namanya view ya. Kita akan bikin view terlebih dahulu. Silakan teman-teman bikin view dengan nama vbelajar.php. Jadi teman-teman masuk ke folder view, lalu klik kanan new file vbelajar.php. Oke, nah ini udah selesai. Tinggal kita masukkan kodenya ya. Kita masukkan kodenya. Nah, kodenya ini ada satu perintah atau shortcut ya sebenarnya. Auto complete gitu ya. Ini kita gunakan tanda seru aja langsung, karena ini kan nanti kita akan berhubungan dengan perintah HTML. Tanda seru lalu enter, maka otomatis struktur HTML yang paling standar ya dia akan keluar seperti ini. Saya ulangi ya, jadi ke tanda seru ya, ketik tanda seru lalu enter, maka muncul itu ya. Nah tinggal kita ganti ya, kita akan rubah. Kita akan rubah untuk strukturnya. Yang pertama kita rubah titelnya terlebih dahulu, belajar membuat view ya. Di sini kita rubah belajar membuat view seperti ini. Lalu di dalam body juga kita tambahkan ini. Teman-teman boleh mau copy paste ataupun mau ketik manual juga boleh ya. Nanti teman-teman tahu nih alurnya. Ya udah, kalau sudah disimpan ya, kalau sudah disimpan. Selanjutnya kita bikin, nah ini kan controller itu kan penghubung ya, penghubung view dan model. Nah dalam ini kan kita belum bikin model, jadi nanti sebelum kita menampilkan viewnya ya, view itu kan untuk menampilkan ke sisi browser ya. Kalau controller ini kan penghubungnya. Nah kita bikin penghubungnya terlebih dahulu atau controllernya. Silakan teman-teman bikin file baru dengan nama cbelajar ya, .php, cbelajar.php. Di dalam mana? Di dalam folder controller. Ini ya, klik, jadi boleh atau langsung klik kanan di file, kasih depannya C belajar. Ini kenapa ada C, kenapa ada V? Ya itu buat menandakan penanda aja ya sebenarnya. C itu berarti controller, V itu berarti view gitu. Nah ini udah ya, C belajar.php. Nah teman-teman tinggal scroll lagi di bagian modulnya teman-teman. Nah kalau controller itu kan kita harus menambahkan perintah PHP di situ. Jadi silahkan ketikkan aja langsung PHP seperti ini ya, lalu enter. Nah, itu. Jadi enaknya autocomplete atau tadi ya ekstensi yang kita install itu memudahkan kita dalam mengetikkan kode. Gitu. Nah ini tinggal di enter aja biar jadi seperti ini ya, biar gampang gitu melihatnya. Nah nanti tinggal teman-teman tambahkan fungsi controllernya atau perintah controller yang ada di CI. Kita tinggal ketikkan aja nih controller gitu. Lalu enter. Nah gampang ya, jadi ini udah langsung ketemu nih, udah langsung keluar gitu. Nah tinggal nanti kita akan rubah nama kelasnya sama kayak controller yang welcome kemarin yang sudah dibahas di video sebelumnya. Ini kan hampir sama ya, tinggal kita rubah nama kelasnya gitu. Oke. Nah, kita kembali ke C belajar. Silakan teman-teman dilihat juga untuk modulnya. Nanti ditambahkan di sini ya, kita rubah yang tadinya nama kelasnya itu controller name, kita rubah jadi C belajar, samakan dengan nama file dari controller. Setelah itu kita tambahkan di dalam fungsi indeksnya seperti ini ya, kita tambahkan di copy aja nggak apa-apa. Di sini fungsi indeks, teman-teman copy paste di sini. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan dulu ya, jangan lupa disimpan. Lalu teman-teman masuk ke dalam roots.php ya. Nah ini kita hanya sekedar menjalankan controller secara default di dalam CI ini. Nah caranya teman-teman buka file roots di sini, roots.php di dalam file config ya. Lalu ada roots, di sini kita rubah jadi C belajar. Oke. Jadi defaultnya kita langsung arahkan ke C belajar seperti ini. Jangan lupa disimpan. Maka otomatis nanti ketika kita buka localhost /belajar 3b, maka controller yang akan diproses adalah controller C belajar ini.
buka lagi modulnya, kita lihat ya, kita langsung akses aja di browsernya. Teman-teman ketikkan aja localhost/belajar 3B. Nah, otomatis dia akan menjalankan dari controller atau C belajar ini ya. Jadi dia akan menampilkan isi dari fungsi indeksnya. Tadi kan fungsi indeksnya itu adalah ini. Nah, jadi dia akan menampilkan ini adalah fungsi indeks di dalam controller C belajar. Ini kalau misalkan kita masih ngikutin dari default dari si controller ini ya. Jadi kita akan langsung memproses fungsi indeks yang ada di dalam controller C belajar. Nah, selanjutnya kita tambahkan fungsi baru ya. Kita tambahkan fungsi baru ya di dalam kelas C belajar atau di dalam controller ini. Tambahkan. Nah, untuk menambahkannya boleh diketik manual boleh, atau teman-teman juga boleh copy dari atasnya gitu. Tapi ingat, fungsinya juga harus diganti, bukan indeks lagi ya. Kita tambahkan, kalau di modul itu kita tambahkan tampil view. Nah, terus kita tambahkan perintahnya nih. Di sini ada perintah $this, lalu garis ke kanan ya, load, lalu view-nya. Nah, ini adalah perintah atau aturan yang ada di CodeIgniter jika kita mau memanggil view ya. Jadi teman-teman di copy aja boleh di sini, lalu pastekan di sini ya. This load strip terus lebih dari view. Nah, ini nama view-nya nih. Nama view-nya teman-teman bisa ganti dengan view tadi. View-nya apa? vBelajar.php. vBelajar.php gitu ya. Lalu kita simpan, jangan lupa disimpan dulu. Jadi kurang lebih nanti seperti ini ya, vBelajar. Nanti kita akan coba panggil ya, kita panggil di dalam browser. Tapi bukan belajar 3B doang ya, karena ini kan otomatis langsung masuk ke controller yang C belajar dengan fungsi index, maka otomatis muncul ini. Tapi ketika kita mau menampilkan view, maka kita tambahkan lagi di sini. Tambahkan, karena kemarin kita sudah menghilangkan file index ya di video sebelumnya, maka kita langsung aja masukkan ke nama controllernya lalu nama fungsinya. Berarti tadi adalah tampil view ya. Nah, ini lalu di enter, nah maka akan muncul ya. Selamat datang, saya baru mencoba menemukan file view di CodeIgniter. Berarti di sini dalam controller ini ada fungsi tampil view itu untuk memproses atau memanggil file vBelajar.php. Kita lihat file vBelajar.php adalah selamat datang, saya baru mencoba menampilkan file view di CodeIgniter. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau panggil tampil view ya di sini. Gitu. Atau kalau misalkan nggak mau terlalu panjang URL-nya, misalkan mau seperti ini, ya berarti di dalam fungsi indeksnya kita ganti di sini ya. Di dalam fungsi indeks kita ganti jadi seperti ini. Kita ganti nih, sama ya dengan fungsi tampil view. Nah, ketika disimpan, ketika diproses, maka nih otomatis dia akan menampilkan view dari vBelajar gitu ya. Jadi seperti itu untuk menampilkan view dengan tadi perintah ini ya, perintah thisLoad view. Jadi ini adalah perintah yang memang defaultnya dari CodeIgniter ya, kita nggak bisa berubah gitu ya. Ini adalah aturan bakunya di sana. Dari sananya, terus kita coba memparsing data ya. Selanjutnya, ketika kita sudah menampilkan vBelajar, kita akan coba memparsing atau memecah data view. Memecah data ke view. Contohnya nih. Nah, di sini untuk tampil view kan kita masih menggunakan seperti ini ya. Untuk perintahnya ini adalah perintah standarnya gitu. Nah, sekarang kita akan coba memecah datanya. Contoh kalau misalkan di modul itu ada $data, jadi ada variabel di sini. Ada variabel data, lalu di sini adalah parameternya ya, atau nama mahasiswa di sini. Teman-teman tinggal copy aja nggak apa-apa ya, kalau yang di modul di copy aja. Nah, di sini di copy. Nah, tadinya itu kan cuma thisLoad view vBelajar. Nah, ini kita akan tambahkan data di sini atau tambahkan variabel juga di sini. Contoh nih, ada $data, variabel data, lalu parameternya itu nama mahasiswa, namanya nilainya adalah Odading. Nama mahasiswanya Odading misalkan. Jangan lupa disimpan dulu ya.
Setelah itu di dalam view ya, dalam view belajar ini, artinya di dalam view ini kita tambahkan lagi nih, kita tambahkan parameternya atau kita panggil parameter yang ada di controller ini. Parameternya kan ini ya, nama mahasiswa. Jadi teman-teman masuk ke view belajar lalu ubah nih di dalam sini, bukan diubah ya, ditambahkan gitu, ditambahkan ya, contohnya seperti ini. Kita gunakan tag H2 ya, ini hanya contoh aja, gunakan H2 lalu teman-teman tambahkan, kita panggil di sini untuk variabelnya yaitu dolar nama mahasiswa. Artinya ini ya, artinya kita menggunakan dolar data. Jadi ini kan memanggil dari sini, ini kan ini seperti mendeklarasikan variabelnya, lalu taruh dipanggil di sini, lalu tinggal kita panggil di dalam view-nya gitu. Jadi kita panggil dolar nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu yang parameter di sini ya. Ini silakan disimpan ya. Kalau sudah disimpan kita buka lagi nih, karena tadi itu di tampil view ya kalau nggak salah ya. Nah ini tampil view, maka kita harus merubahnya atau kita manggil di browsernya pun ditambahkan C belajar lalu tampil view. Nah seperti ini gitu ya. Jadi muncul odading. Nah jika dirubah nilainya bukan odading, misalkan nama saya gitu ya, nama saya Fandi, lalu kita simpan lalu di refresh lagi, maka pun hasilnya berubah ya, karena kan pemanggilan atau nilai dari variabelnya itu kan di sini. Jadi ketika ini diganti pun di view belajar di sini pun akan ikut berubah gitu ya. Asal nama parameternya itu sama ya, jangan lupa pemanggilannya harus sesuai. Nah terakhir ya, kita akan coba memecah data lagi menggunakan data array. Gimana kan, mungkin di teman-teman yang sudah pernah belajar array gitu ya mungkin tahu ya untuk formatnya. Jadi teman-teman, ini kan format dari array kan, ini ada variabel array di sini. Kita copy aja langsung ya dimensinya. Ini hanya contoh aja. Nah, ini boleh dihapus nggak apa-apa ya. Nah kayak gini misalkan ya. Ada dolar data lalu kita gunakan array di sini. Kita biar lebih mudah kita pisahkan ya. Sudah, ini ada parameter, ada ini variabel arraynya. Di sini ada dolar data, lalu kita gunakan perintah array. Ini ada parameter nama, ini ada jurusan gitu ya. Nanti tinggal isinya seperti apa, silakan teman-teman juga boleh, misalkan mau diganti juga boleh gitu ya. Nah di sini jangan lupa tambahkan tadi ya, tambahkan yang dolar disload ini. Tadi saya hapus ya, teman-teman boleh copy yang dari indexnya atau fungsi index. Nah ini tinggal ditambahkan tadi ya, ditambahkan dolar data ini. Nah ini ya, tambahkan dolar data. Tuh, jadi lebih kalau kita sudah menggunakan tadi ekstensi yang PHP itu keluar tuh di sini dolar data. Jadi variabel-variabel yang sudah dideklarasikan di atas atau didefinisikan di atas itu akan keluar auto complete-nya. Ini ya, ini sudah kita coba ya di sini. Di dalam view juga kita akan tambahkan beberapa perintah di sini. Jadi kita akan memanggil nama dan jurusan sesuai parameternya, nama jurusan. Jadi di view belajar pun kita akan tambahkan di sini. Ya. Yang baris ini silakan teman-teman ganti aja. Ya, lalu di enter di sini ya. Nah, biar lebih rajin. Jadi nanti di sini ada variabel nama, variabel jurusan itu sesuai dari yang parameter sini, nama dan jurusan. Jadi ketika disimpan, semuanya sudah disimpan, lalu kita refresh lagi nih tampil view, maka hasilnya adalah ini Fandi sistem formasi sesuai dengan yang ada di view belajar. Jadi dia akan menampilkan nilai dari dolar nama, dia akan menampilkan nilai dari dolar jurusan atau variabel jurusan. Jadi ini ya, itu ya cara menampilkan view dan controller di CI dan juga cara parsing data atau memecah data gitu ya. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel ini supaya bisa membagikan tutorial lain gitu ya, terutama tutorial ini ya tentang coding. Nah,
Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.